YouTuber, jumpa lagi dengan kami Resep Kue Pejuang COD. Jadi untuk konten kali ini kita tidak membahas tentang ini ya, tentang resep-resep kue. Nah, jadi kali ini saya akan membahas pengalaman saya ya tentang wawancara kerja. Jadi mungkin pengalaman saya ini bisa bermanfaat untuk para pencari kerja yang sedang menghadapi proses wawancara. Oke, jadi kita mulai pengalaman saya ketika lulus kuliah ya. Jadi setelah lulus kuliah, saya dan kedua teman saya itu melamar kerja di bagian marketing. Jadi udah beberapa tahap proses kita laluin ya. Akhirnya kita menghadapi proses wawancara kerja. Nah, jadi bertiga kita datang ke sana. Nah, setelah datang ke sana itu kita itu dikasih pertanyaan seperti ini ya. Jadi kita disodorin kertas. Nah, di kertas itu ada gambar segitiga dan lingkaran. Nah, jadi kepala bagian marketingnya itu suruh kita menulis kalau kalian dipilih disodorin dua gambar tersebut, mana gambar yang kalian pilih dan alasannya apa kalian memilih gambar tersebut. Ya, akhirnya bertiga kita nulis ya. Jadi saya itu memilih lingkaran ya, dengan alasan karena lingkaran bentuknya simple dan sederhana. Nah, jadi akhirnya saya udah pilih dan saya udah tulis alasannya ya. Akhirnya proses wawancara kerja selesai. Dan setelah selesai ya kita ngobrol sama teman-teman saya. Jadi pada kaget, saya juga kaget, teman saya juga kaget. Kok pertanyaannya cuman kayak gitu ya, cuman disuruh milih segitiga dan lingkaran. Nah, dan yang cukup aneh juga, saya dan kedua teman saya itu semua memilih lingkaran. Karena menurut kami tuh lingkaran itu bentuknya unik gitu ya, cukup simpel dan sederhana. Nah, jadi setelah nunggu proses wawancara, kita dikasih tahu. Jadi kalau misalnya lolos dari wawancara ini akan dipanggil lagi untuk proses berikutnya, dan akhirnya kami pulang. Jadi beberapa hari kami nunggu tidak mendapat panggilan, dan akhirnya ya kita sadar wah kita nggak lolos dari proses wawancara kemarin. Cuman bingung ya, cuma disodori pertanyaan itu tapi nggak bisa lolos dari pertanyaan itu. Nah, akhirnya waktu berlalu ya. Akhirnya saya nyari lagi kerja tapi bukan bareng dengan teman saya. Jadi waktu itu posisi yang saya incar yaitu marketing di suatu perusahaan swasta. Nah, jadi pas proses awal saya udah lolos, proses berikutnya lolos. Nah, ketemu lagi dengan proses wawancara. Dan yang saya kagetnya itu ya, ketika proses wawancara dengan bagian orang kepala lapangan ya, menemui lagi pertanyaan seperti itu. Jadi saya disodori gambar segitiga dan lingkaran. Dalam hati kok ketemu lagi dengan pertanyaan ini ya. Jadi belajar dari pengalaman pertama yang telah gagal karena memilih lingkaran ya. Akhirnya di perusahaan yang ini saya itu saya memilih segitiga. Terus dengan alasan karena segitiga bentuknya unik, lancip, ya tajam di setiap sudutnya. Nah, jadi setelah proses wawancara saya juga nggak tahu ini bakal terus ke proses selanjutnya atau enggak. Akhirnya saya pulang ke rumah.
Nah, dan selang 2 hari berikutnya itu akhirnya dapat panggilan untuk tahapan berikutnya, yaitu dengan bagian HRD dan negosiasi gaji. Nah, setelah melalui proses dengan bagian HRD dan negosiasi gaji, akhirnya saya terima kerja, alhamdulillah, di perusahaan tersebut. Nah, setelah selang beberapa tahun, saya cukup akrab dengan kepala bagian marketingnya. Saya penasaran, bertanya ke kepala bagian marketing, Pak, dulu maksudnya apa Pak ya? Saya disodorin pertanyaan antara milih segitiga dengan lingkaran. Nah, terus dia membeberkan dan menjawab, ya. Itu pertanyaan itu sifatnya psikologis untuk mengetahui etos kerja seseorang, fokus atau tidaknya dalam suatu bidang. Nah, jadi dia menggambarkan, jadi kalau karakteristik dari segitiga itu menggambarkan, karena segitiga itu sudutnya itu lancip, ya, itu menggambarkan orang tersebut fokus di satu bidang. Karena segitiga itu lancip, dia akan bisa menancap di semua bidang, makanya orang itu bisa fokus, ya. Terus juga kalau lancip itu artinya dia itu bisa tegas dalam mengambil suatu keputusan, ya. Sedangkan untuk bentuk lingkaran, ya, bentuk lingkaran itu menandakan sifatnya itu lebih fleksibel. Jadi dia di setiap ditaruh di suatu bidang, dia akan fleksibel. Jadi lajunya itu bisa apa ya, memutar. Jadi tidak fokus dalam suatu bidang. Nah, jadi kalau untuk karakteristik orang yang penyuka lingkaran, ya, itu tidak bisa fokus kerjanya dalam satu bidang, dan kurang bisa belajar dengan rutinitas yang kontinu di satu bidang. Dan yang terakhir, kurang bisa mengambil keputusan dalam waktu cepat. Nah, jadi setelah mengetahui itu, ternyata pertanyaan memilih gambar itu untuk mengetahui psikologi seseorang atau etos kerja seseorang dalam satu bidang tertentu. Nah, jadi dari situ saya dapat ilmu baru lagi. Nah, dari situ bisa mengambil kesimpulan bahwa ini pertanyaan-pertanyaan psikologi dari orang-orang lapangan. Nah, oke. Nah, mudah-mudahan postingan ini bermanfaat ya bagi para pencari kerja yang sedang menghadapi wawancara kerja, ya. Dan mungkin sewaktu-waktu, ya, Anda akan mendapat pertanyaan seperti ini, ya, dan sudah tahu jawabannya. Gitu ya. Jadi demikian postingan kali ini, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa dengan konten kami lainnya. Oke, wassalamualaikum.